Bangsa Israel di Israel dihadapkan kepada sebuah tantangan yang sangat besar. Saat itu mereka sudah hampir tiba di tanah Kanaan, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Sungai Yordan ini letaknya di sebelah timur Kanaan. Menyeberangi Sungai Yordan, maka bangsa Israel sudah bisa sampai di tanah perjanjian itu. Namun tantangan yang mereka hadapi pada saat itu adalah ketika mereka sampai di Sungai Yordan, mereka menemui bahwa Sungai Yordan sedang meluap atau mengalami banjir besar. Dan di dalam report ini dicatat bahwa Sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya. Secara manusia tidak ada cara untuk menyeberangi sungai itu. Saat itu tidak ada jembatan, tidak ada juga perahu besar. Sementara jumlah bangsa Israel saat itu sangat banyak, jadi sangat kesulitan untuk menyeberangi sungai itu. Secara manusia sungguh-sungguh mustahil, padahal mereka tinggal selangkah saja memasuki tanah Kanaan. Namun disinilah Tuhan ingin menyatakan kuasa penyertaannya bagi umat Israel. Dan di dalam ayat 10 tadi, Yosua berkata bahwa dari hal inilah kamu akan mengetahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Hal ini sangat menarik bahwa Tuhan tidak hanya ingin membawa umat Israel memasuki tanah perjanjian, tetapi juga ingin mereka mengalami dan mengetahui bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir bersama mereka. Tuhan kemudian memberikan sebuah perintah yang luar biasa, yaitu para imam harus mengangkat tabut perjanjian yang mereka bawa itu dan berjalan lebih dahulu, bahkan harus melangkahkan kaki terlebih dahulu ke dalam air Sungai Yordan. Ya, malah kita bayangkan saat itu air Sungai Yordan sedang meluap, pasti kalah mati riwayatnya, tetapi para imam justru disuruh untuk melangkahkan kaki terlebih dahulu ke dalam air sungai itu sambil mengangkat tabut perjanjian. Dan disinilah letak iman mereka. Apakah mereka berani mengikuti perintah Tuhan meskipun terlihat mustahil secara manusia? Namun kita bisa menyaksikan dalam perikop ini bahwa ketika kaki para imam menyentuh air, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan, yaitu air Sungai Yordan berhenti mengalir, bahkan terbelah, dan seluruh bangsa Israel pun dapat menyeberang di tanah yang kering. Mungkin kisahnya sama dengan pada saat mereka menyeberangi Laut Federal. Tabut perjanjian yang dibawa para imam itu melambangkan kehadiran Tuhan. Artinya Tuhan tidak hanya memberi perintah dari jauh, tetapi Dia sendiri benar-benar hadir dan berjalan di tengah-tengah umatnya. Dan lebih daripada itu, para imam berdiri di tengah-tengah Sungai Yordan sampai seluruh bangsa Israel itu selesai menyeberang sungai itu. Ini berarti bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya berlaku di awal perjalanan umat Israel, tetapi berlaku sampai akhir, sampai umat Israel benar-benar melewati setiap proses dan mereka boleh tiba dengan aman di tanah perjanjian yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Saudara-saudara sedang jemaat, mungkin pada saat ini di antara kita sedang menghadapi Sungai Yordan yang meluap dalam kehidupan kita. Sungai Yordan masa kini bisa digambarkan dengan berbagai pergumulan hidup, persoalan-persoalan yang kita alami, mungkin persoalan dalam keluarga atau pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, masa depan yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Semua itu dapat menghadang jalan kita untuk mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan. Firman Tuhan pada saat ini menegaskan bahwa Tuhan yang hidup akan selalu ada di tengah-tengah kita. Sebagaimana penyertaannya bagi umat Israel menyeberangi Sungai Yordan, maka kita boleh yakin bahwa Dia pun tidak akan meninggalkan kita menghadapi Sungai Yordan masa kini, yaitu berbagai pergumulan hidup. Namun tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara,
kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu sungguh-sungguh melangkah dengan berani. Seperti para imam yang membawa tabut perjanjian, mereka berani melangkah lebih dulu di air sungai yang meluap. Kita pun harus berani melangkah dengan iman, melangkah dengan ketaatan, melangkah meskipun belum melihat jalan yang pasti, karena justru di sanalah kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel bukan hanya mengalami perpindahan tempat, tetapi mereka juga mengalami pertumbuhan iman, sebab mereka sungguh-sungguh tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai mereka. Kiranya itulah juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh percaya dan mengenal Tuhan secara nyata. Kita selalu percaya bahwa tidak ada sungai Yordan atau masalah hidup yang terlalu besar bagi Tuhan, sebab Tuhan sanggup membawa kita keluar dari masalah kehidupan kita sebesar apapun masalah itu kita hadapi. Karena itu marilah kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin.